Oke. Pak SBY masih boleh satu lagi Pak? Masih Silakan, boleh silakan, satu lagi? boleh. Ada lagi? Oh, waduh ini manajer 1 miliar zaman dulu ya Pak. Yang sangat berani Pak Tandri Abeng. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bapak SBY yang kami hormati, selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama terima kasih atas kuliah singkat mengenai, saya katakan ini ekonomi yang relevan. Bukan sekedar ekonomi yang akademik yang dijelaskan Bapak tadi. Apakah itu eudaimomics apapun, tapi sangat relevan. Terima kasih Pak, kami belajar banyak. Yang ingin saya tanyakan Pak SBY adalah masalah infrastruktur. Ya. Yang kita semua paham bahwa begitu penting peranannya dalam proses pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi. Pasalnya adalah kalau kita bicara infrastruktur, mulai dari listrik yang sering padam, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan belumlah memadai dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan bangsa ini. Saya mengamati bahwa barangkali hampir 10 tahun tidak ada pembangunan infrastruktur yang signifikan. Pemerintahan Bapak SBY ada pembangunan infrastruktur, but not enough to sustain our development requirement. Pertanyaannya, dalam konteks kelanjutan pembangunan negara bangsa, apa program pemerintah barangkali melibatkan masyarakat dunia usaha untuk tidak saja melanjutkan proses pembangunan infrastruktur, tapi mengakselerasikan prosesnya sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Tandri Abeng. Pak Tandri ini kita kenal dengan manajer yang handal. Ya. Kiat-kiatnya banyak dalam sebuah manajemen perusahaan maupun kegiatan dunia usaha. Benar, kalau saya ditanya apakah sudah cukup infrastruktur kita, jawabannya jelas belum, jelas kurang. Mengapa? 2 hal. 11 tahun yang lalu negara kita mengalami krisis ekonomi kita jatuh, uang kita kurang. Jangankan membangun infrastruktur baru, merawat infrastruktur yang ada pun kita kelabakan. Akibatnya, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun terasa kita bahwa kurang kita punya infrastruktur. Apakah listrik, jaring jalan, bandara, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Nah yang kedua yang menyebabkan gambarnya memang masih harus kita bikin baik lagi, pertumbuhan ekonomi 4 tahun terakhir seperti ini, tas. Lah kalau ekonomi tumbuh 5%, 6% lebih kalau tidak ada krisis global, sebenarnya insya Allah kita bisa tumbuh 7% tahun ini. Apa artinya? Pertumbuhan itu memerlukan lebih banyak lagi backup atau dukungan infrastruktur listrik misalnya. Yang paling gampang. Listrik kita sejak mendiang Bung Karno sampai tahun 2004 itu 25.000 megawatt. Dulu cukup. Sekarang jelas tidak cukup, yang akan datang lebih tidak cukup lagi. Kita sudah tambah dengan crash program 10.000 megawatt yang sedang berjalan. Tahun ini mulai diinaugurasi, tahun depan mulai dialirkan dan sebagainya. Tapi mau kita tambah lagi 10.000 megawatt berikutnya lagi. Demikian, itu baru listrik. Belum bandara pelabuhan, meskipun tahun-tahun terakhir kita banyak bangun bandara, bangun pelabuhan, jalan-jalan termasuk jalan tol, tetapi ingat karena pertumbuhan ekonomi ini ya berita baiknya tumbuh, berita tidak baiknya kurang infrastruktur kita. Oleh karena itu kebijakan kita saya sudah menetapkan namanya dual track policy untuk infrastruktur yang memang harus dibiayai oleh pemerintah, kita biayai. Tidak sedikit saudara, dari 1.000 triliun APBN kita itu sekitar 80 sampai 90 triliun untuk infrastruktur. Besar. Untuk melindungi rakyat yang miskin, yang belum sejahtera, sekitar 60-70 triliun. Harus, saya tidak mungkin mengalirkan ke infrastruktur semua hanya untuk pertumbuhan. Bagaimana rakyat? Ini jelas bukan neolib seperti ini, karena kita memikirkan rakyat kita. Karena pertumbuhan itu harus inklusif. Semua harus ikut tumbuh, bukan hanya
kalangan-kalangan tertentu. Oleh karena itu dual track pertama yang tugas pemerintah, ya pemerintah. Tetapi infrastruktur yang besar, jembatan Suramadu, nanti jembatan Selat Sunda, proyek-proyek yang raksasa, saya mengundang swasta dengan kerjasama yang baik, dengan best practices, tidak ada yang lain-lain sehingga negara diuntungkan, rakyat diuntungkan, lapangan pekerjaan terbuka, ekonomi kita makin tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, kesejahteraan insya Allah akan naik. Jadi itulah kebijakan infrastruktur harus kita percepat dan harus kita tambah lagi. Wow, Pak SBY panjang sekali segmen kita kan ya, habis-habisan kita ya Pak. Karena penting sekali dan mendasar dan inilah esensi dari perekonomian nasional. Betul. Oleh karena itu kalau kita bicara ekonomi harus utuh melihatnya, holistik. Jangan sepotong-sepotong nanti rakyat bingung. Tugas kita jangan membuat bingung rakyat, membuat rakyat lebih paham tentang duduk persoalan dan konteks dari perekonomian kita. Oke Pak, kita belajar banyak, pemirsa juga, penonton juga. Dan berikutnya, di segmen berikutnya, Pak SBY punya kebiasaan, kalau ada bencana harus datang ke lokasi langsung ya. Kita akan cari tahu kenapa beliau, jangan dijawab dulu Pak.